Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puja, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Sholawat beserta salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita, yakni baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umat di akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat usma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya ayuhal hadirun, alhamdulillah berjumpa kembali dengan agenda rutin setiap hari Senin sebelum adzan subuh berkumandang, yaitu ada pembinaan adab dan akhlak. Yang mana adab dan akhlak ini bersumber daripada salah satu kitab yang alhamdulillah kita istiqomah dari sejak bulan suci Ramadan kemarin, yakni Kitabul Adab karya Syekhuna Al-Mukarram Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'ala Al-Husaini rahimahullah ta'ala. Hari ini hari Senin tanggal berapa? Tanggal 23 Mei tahun 2022. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan rutin pembinaan kajian kitab adab dan akhlak, yakni kitab adab yang mencakup 50 adab dalam 50 keadaan. Sebelumnya kita bacakan suratul Fatihah kepada beliau, pengarang kitab, yang mudah-mudahan ilmu yang telah ditorehkan di dalam kitab tersebut bisa kita amalkan dan bermanfaat untuk umat. Amin ya Allah ya Rabbal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Rasulullah Nabi Mustafa habibina wa syafi'il qur'an Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa arba'atu sahabat wa ila hadrati Rasulullah wa hadrati Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumail Ba'alawi, wa khususan ila hadrati Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdul bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim wa al-Husain bi barakati wa karamati wa syafaati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membacakan suratul Fatihah sebagai bentuk tabarukan sekaligus taqarruban ilallah dengan wasilah kitab yang mulia ini. Mudah-mudahan menjadikan akhlak kita pun mulia insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada halaman ke-58 ini kita masuk kepada faedah yang ketiga. Karena faedah yang pertama dan yang kedua sudah disampaikan. Apalagi kalau yang kedua adalah ini amalan supaya tidak bermimpi buruk. Yang terakhir dibahas adalah kita senantiasa sebelum tidur membaca, yang pertama adalah Quran surah Asy-Syams, yang kedua Al-Lail, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Ya, itu adalah beberapa surah yang kalau kita rutinkan sebelum kita tidur, insyaallah ta'ala akan dijaga oleh Allah daripada mimpi jelek, daripada mimpi yang buruk dan menakutkan. Nah, sekarang ini kalau Abi jelaskan di sini ada kitab ini, tidak perlu ditulis apa-apa ya, sebatas pengetahuan saja. Jadi kalau berbicara masalah mimpi, adakah kitab yang menjelaskan tentang tafsir mimpi? Kadang-kadang kita kalau ada di buku primbon ya atau di internet ya, mimpi anu maknanya anu,
mimpi anu, oh kamu bakal anu nih, bakal begini begitu. Sebetulnya Islam sendiri bagaimana menanggapinya? Apakah memang betul ada kitab-kitab yang membahas tentang tafsirul mimpi? Kalau Abia sebetulnya sudah buat 2 kitab. Ya, namanya adalah kitab Tafsirul Hikmatul Mimpi As-Sughra, yang kedua adalah Al-Kubra. Kalau As-Sughra itu kurang lebih 100 halaman kurang. Kalau Al-Kubra itu lebih daripada 100 halaman. Ya, Abia sudah buat kitab ini yang bersanad. Nah, ternyata memang ada beberapa kitab juga yang menjadi sumber rujukan. Dalam Kitabul Adab ini halaman 58 ada beberapa kitab-kitab karya para atau karangan daripada alimil ulama yang menjelaskan tentang tafsir mimpi. Nah, ini contohnya, ini yang pertama di sini karya Al-Imam Ahmad bin Abdurrahman Al-Hambali tentang ini kitabnya namanya Qawaidut Tafsiril Ahlam. Yang kedua ini Al-Imam Abdul Ghani bin Ismail An-Nabulsi, ya, radhiyallahu taala anhu, ini Ta'tirul Anami fi Ta'biril Manam. Dan yang berikutnya yang ketiga Al-Imam Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Al-Hanafi radhiyallahu taala an, Jami'ut Tafasiril Ahlam. Ini semua menjelaskan tentang tafsir mimpi. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tafsir mimpi itu tidak boleh dan lain sebagainya, ulama kita terutama, ya, agama kita terutama memang ada kitabnya yang dibahas, gitu ya. Adapun di dalam isinya tentang tafsir mimpi ya banyak. Ya, misalkan kita ketemu mimpi, dalam mimpi itu ketemu dengan ular, dalam mimpi tersebut kita bertemu dengan apa. Contohnya Abia bermimpi mengambil ikan emas, kemudian dapat rezeki. Ya, jadi nggak tahu kalau mimpinya ketemu, misalkan ngambil ikannya bukan ikan emas, ikan hiu misalkan. Nah, itu bisa jadi mungkin ya sesuatu hal yang baik ataupun tidak baik, Allah alam. Kemudian silakan ditulis ini halaman, ini kita bahas halaman ke-59. Kita kan di sini sudah belajar nih amalan-amalan sudah supaya tidak bermimpi buruk. Tapi bagaimana kita sudah mengamalkan, lu misalkan udah doa ini doa itu, tetap baik bermimpi bermimpi buruk. Ya, eta mimpi buruk baik ketemu dengan Masya Allah, ya, aneh nama doa enggeus dibacakan enggeus, posisi diri sudah sesuai dengan sunnah. Tapi ini kuasa Allah. Ya, mungkin kita itu ada gangguan gaib, harus diruqyah mungkin ya. Tetapi ada adab-adab yang harus kita ketahui ketika kita bermimpi buruk. Ya ayyuhal hadirun. Yang pertama, silahkan tulis. Jadi ini judulnya itu adab-adab ketika bermimpi buruk. Ini hebatnya Islam, sempurnanya Islam. Mimpi yang jelek saja ada adabnya. Mimpi yang buruk saja itu kita disunahkan beradab. Karena mimpi yang baik datang dari Allah, mimpi yang buruk pun sebetulnya adalah atas izin Allah. Meskipun secara syariat, yang pertama di sini silahkan harus mengetahui bahwa datangnya mimpi yang buruk adalah dari setan. Harus mengetahui bahwa datangnya mimpi yang buruk adalah dari setan. Syaitan. Hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma secara hukum syariatnya, perantaranya bahwa mimpi buruk itu memang betul datangnya bukan dari malaikat, tetapi dari setan, laknatullah alaih. Apakah ada keterangannya? Boleh didengarkan di sini. Dalam hadis riwayat Al-Imam Malik, ya, hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Fil Muwatta, ya, disampaikan ar-ru'ya sholihatu minallah wal hulmu minasyaiton. Qala Abu Salamah radhiyallahu taala anhu,
In kuntu la'ara ru'ya hiya asqalu alayya minal jabal. Nah ini ya, minal jabali falamma samitu hadal hadisa fama kuntu ubaliha. Bagaimana pendapatnya yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW? Ar-ru'ya sholihatu minallah. Datangnya mimpi yang baik adalah dari Allah. Wal hulmu minasyaiton. Sedangkan mimpi buruk datangnya dari setan. Maka di sini disampaikan oleh seorang ulama, qala Abu Salamah radhiyallahu taala anhu. Nah, ulama sini memang sahabat Nabi juga ini. Al-Imam Abu Salamah radhiyallahu taala anhu berkata, In kuntu la'ara ru'ya hiya asqalu alayya minal jabali. Sesungguhnya aku telah bermimpi buruk, yang mana mimpi buruk tersebut bagiku lebih berat daripada gunung. Falamma sami'tu hadal hadisa fama kuntu ubaliha. Akan tetapi setelah aku mendengar hadis ini, maka aku tidak mempedulikannya lagi mimpi buruk tersebut. Jadi bagi yang kena mimpi buruk, orang-orang sampai kena mental, sampai ceplok, gak usah kena mental, gak usah ceplok, gak usah beban. Aduh, penting mimpi orang tua meninggal. Kita gak usah beban, karena itu hanya halu. Tahu halu? Apa halu? Iya. Itu perkara gaib. Karena mimpi yang buruk datangnya daripada setan laknatullah alaihi. Ya. Itu dari setan laknatullah alaihi. Maka oleh karena itu di sini para sahabat Nabi menggambarkan setelah Rasulullah SAW mengatakan bahwa mimpi itu ya hanya mimpi saja. Itu ujian. Jadi mimpi digoda oleh setan ketika kita hidup sebelum tidur pun itu digoda oleh setan. Jadi sama saja sebetulnya. Jadi biasa aja kalau ada mimpi yang buruk. Ya. Jadi adab yang pertama kalau mimpi buruk, jangan kena mental. Jangan merasa sok itu kaget. Jangan takut, jangan beban. Udah, itu cuma mimpi kok. Ya. Sama. Itu juga diuji, bahkan kita saking gesitnya setan laknatullah alaih mengganggu Bani Adam, keturunan Nabi Adam alaihissalam, bahkan sampai tidur pun diganggu oleh setan. Masya Allah. Yang kedua, membaca ta'awudz. Jadi adab yang kedua, nih gimana Abia nih kalau tiba-tiba mimpinya sangat takut, pas bangun itu kita menangis karena sedih dalam mimpi tersebut. Kita misalkan melihat orang yang kita sayang tewas ya, tapi udah misalkan ya, jadi bagaimana bacanya? Kalau di sini ada kalimat ta'awudz berarti biasanya bacanya a'udzubillah. Tapi ada lafaz lain kalau mau. Gitu ya. Bagaimana contohnya di sini? Allahumma inni a'udzubika min syarri hadhir ru'ya. Ya, itu salah satu lafaz. Tapi kalau sudah hafal ta'awudz ya itu aja lah ya. Apa-apa. Apakah ada keterangannya bahwa kalau mimpi buruk baca ta'awudz? Jadi kalau kita mimpi buruk itu langsung bangun, langsung kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh ya Allah, tadi cuma mimpi kok. Ya. Kita pasrahkan kepada Allah, jangan merasa beban. Ya bisa kebenaran ngalamun. Ya, tadi malam mimpi ya Allah, menyedihkan banget ini itu. Nah, jangan sampai terlalu begitu. Dalam sebuah riwayat disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyata'awwad billahi min syarriha wa min syarri syaitani wa la yatfil salasa wa la yuhaddits biha ahada fa innaha lan tadurruhu."
dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jika kalian melihat mimpi yang buruk, jadi bukan melihat mimpi orang lain, tapi melihat mimpi kita. Jika kita bermimpi buruk, ya, disampaikan, maka berlindunglah kepada Allah atas keburukan mimpi tersebut. Berlindung kepada Allah, bahasa Arabnya adalah a'udzubillah. Dari siapa berlindung? Dari setan. Kita memohon perlindungan kepada Allah agar tidak digoda atau dicelakai oleh setan, maka menjadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bacalah ta'awudz dan tiuplah sebanyak 3 kali. Dan mimpi tersebut janganlah ceritakan kepada siapapun, maka sesungguhnya hal tersebut tidak akan membahayakannya. Jadi mimpi yang buruk udah dibeja-beja. Gak boleh dibilang ke yang lain, sebetulnya itu Adam. Kalau dosa masih gak dosa-dosa banget, karena tapinya kita melanggar sunnah Nabi, ya, melanggar sunnah. Jadi lamun urang mimpi anu goreng-goreng, misalkan lulu mimpi imut misalkan meninggal, udah dibedakan ke mana mut, nah malu mimpi senang tapi enggak, dibilang mimpi baik, bebas gitu ya. Jangan, jadi nggak usah dibilangin hal-hal yang kira-kira menyedihkan, menyakitkan orang, nggak usah dibilangin. Sebetulnya nggak boleh adabnya. Jadi tugas kita dalam mimpi buruk, bangun, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, udah tiup 3 kali. Gitu ya. Nah, itu tanpa meludah. Gitu ya. Jadi, kalau misalkan bisi kita ini, karena setan itu kalau kita tidur, setan itu nongkrong di dekat kita. Nongkrong aja atau tuh ngapain? Sambil ngebasok atau ngamur. Ya, nemenin kita supaya kita bermimpi buruk. Mana tidur, bangun tiba-tiba saya di mana gitu ya, timbul ngusur naon gitu ya. Nah, dan kata baginda Rasul, janganlah wala yuhaddis biha ahada fa innaha lam tadurruhu. Janganlah diceritakan kepada siapapun mimpi yang jelek tadi. Ya, sesungguhnya hal tersebut tidak akan membahayakannya. Kenapa? Santai, tidak akan berbahaya kok cuma mimpi. Kalaupun ada mimpi yang betul-betul terjadi, itu semua atas izin Allah. Ya, jadi jangan takut. Mau mimpi mau tidak, ya yang namanya sudah takdir. Kalau kita harus sakit, ya kita sakit. Mau mimpi ataupun tidak, kalau sudah waktunya ada orang kita sayang meninggal, ya meninggal. Kadang ada mimpi yang memang terjadi nyata, ada yang mimpi cuma halus saja. Yang ketiga, ini, jadi ceritanya begini, kalau kita bermimpi buruk, maka adab yang ketiga ini adalah merubah posisi tidur. Merubah posisi tidur. Dan lebih utama, bangun dari tidur, kemudian kemudian melaksanakan sholat sunnah. Jadi yang utama adalah bangun dari tidur, kemudian lakukanlah sholat sunnah. Lakukanlah sholat sunnah. Kita tidur, tengkurap, ya, ngadaplok, bablas tidur, mimpi buruk. Maka kalau kita bangun ngadaplok ini, rubah posisi kita. Jadi gigir begini. Tidur, mimpi buruk ini baik, rubah lagi posisinya. Jangan pada posisi yang sama. Udah jelas posisi gitu mimpi buruk, kalah gitu di bed tidur, nah. Ya, nanti kita diganggu oleh setan. Jadi guru kita berkata bahwasannya kalau bermimpi buruk adabnya adalah kita rubah posisi tidur. Kemudian kalau tidak, yang paling bagus adalah kalau mimpi buruk astagfirullahaladzim. Gitu ya.
Kita baca doa untuk bilang menunjukkan 3 kali. Kita kalau nggak mau rubah posisi tidur, bangun, laksanakan salat sunnah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari wal Muslim disampaikan, fa in ra'a ahadukum ma yakuhu falyakum falyusalli. Jika salah seorang dari kalian melihat mimpi yang tidak disenangi, atau mimpi yang jelek, atau mimpi yang buruk, atau mimpi yang menakutkan, maka apa? Falyakum falyusalli. Kemudian hudang, ya, yakum, hudang, ya, falyusalli. Kemudian sholat. Sholat apa ini? Ya kira-kira kalau malam-malam sholat qiyamul lail, ya udah jelas. Kalau enggak taubat, sholat sunnah tahajud. Yang penting sholat sunnah saja, gitu ya. Jadi namun mimpi yang buruk, orang daripada merong begitu ngalang mimpi tadi mimpi sieuna, daripada gitu bae mending udang, bangun, ambil wudhu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Lihat jam, oh sekarang sudah jam 4, udah sholat sunnah tahajud. Udah beres, tutup dengan sholat sunnah witir, udah selesai. Jangan tidur lagi, tapi tunggu adzan subuh berkumandang, ya. Nah itu sampai 3 dulu, ya. Jadi adab-adab mimpi yang buruk, yang pertama kita harus yakin, harus tahu bahwa mimpi tersebut itu datangnya daripada syaitan, laknatullah alaih. Kalau masih mimpi buruk, adabnya adalah membaca ta'awudz, kemudian meniupkan 3 kali, ya, kepada diri kita juga supaya tidak disentuh oleh setan. Yang ketiga, merubah posisi tidur. Adapun yang lebih afdol, yang lebih bagus adalah bangun dari tidur, laksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, dikarenakan waktunya sudah ini, kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk maqalah di siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.